Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya ingin membacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Saudara Yono, di mana dia mengalami kisah misteri ini bersama saudaranya, yaitu Yanto. Nah, kisah misteri apakah itu? Sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Sobat Ramis, bagi yang ingin berbagi kisah misteri atau horor dengan kami, bisa mengirimkannya ke email kami yang ada di kolom deskripsi. Dan saya juga ingatkan kepada Sobat Ramis semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Ramis semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Nah, Sobat Ramis, bagi sebagian besar di kalangan para penghobi mancing mungkin sudah mendengar yang namanya mustika berang-berang. Walaupun sebagian besar dari mereka belum tentu pernah melihat langsung atau menggunakan langsung mustika berang-berang tersebut. Tapi tidak dengan dua bersaudara ini, yaitu Yanto dan Yono. Jadi, kisahnya ini terjadi sekitar tahun 1990-an akhir di daerah antara Bogor dan Depok. Jadi Yono dan saudaranya ini, yaitu yang bernama Yanto, mereka berprofesi sebagai kuli bangunan. Dan mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu memancing. Mereka sangat maniak sekali dengan hobinya. Tiada hari tanpa memancing. Sepulang kerja, biasanya mereka memancing malam. Dan kalau libur, mereka memancing siang. Entah itu di empang atau di alam liar, di danau, di setu, atau di kali. Nah, Sobat Ramis, di tahun-tahun itu banyak orang yang membuka usaha pemancingan. Mulai dari pemancingan kiloan, pemancingan harian, ada juga empang yang membuat event-event perlombaan dan galatama. Untuk menarik para pemancing, mereka sangat berani dengan menyediakan hadiah-hadiah yang cukup besar. Hadiahnya mulai dari berupa uang, berupa perabotan rumah tangga, sampai ada yang motor, mobil. Malah ada yang menyediakan hadiah berupa rumah sederhana. Dengan hadiah-hadiah yang sangat fantastis itu, sehingga menarik para pemancing-pemancing untuk mengikuti event-event lomba yang diadakan oleh pemilik empang. Salah satunya yang sering mengikuti perlombaan itu adalah Yanto dan Yono. Nah, Yanto dan Yono ini, walaupun mereka berpenghasilan pas-pasan, mereka sangat sering mengikuti event-event tersebut. Dengan seringnya Yanto dan Yono ini mengikuti perlombaan, tanpa sadar mereka menghabiskan uang tabungan yang selama ini mereka kumpulkan dari hasil mereka bekerja. Selama mereka mengikuti event lomba itu, mereka ini nggak pernah dapat. Mereka itu nggak pernah dapat sampai juara atau mendapatkan hadiah yang mereka incar, mereka impi-impikan itu. Nah, Sobat Ramis, akhirnya pada suatu hari ayahnya mereka ini meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayahnya Yanto dan Yono ini sakit-sakitan. Sakitnya lumayan parah dan membutuhkan biaya untuk pengobatan di rumah sakit. Tapi Yanto dan Yono ini tidak bisa membantu karena uang mereka habis untuk memancing.
Mereka berdua sangat menyesal dengan kepergian ayahnya tersebut. Karena di akhir-akhir hidup ayahnya itu mereka tidak bisa membantu untuk pengobatan ayahnya tersebut. Singkat cerita, setelah dimakamkan dan diadakan tahlilan selama 7 malam, dan di malam ke-7 banyak saudara-saudara Yanto dan Yono ini yang dari luar daerah datang berkunjung. Dan salah satunya adalah pamannya, yaitu Mang Ujang, yang datang dari daerah Garut. Nah, singkatnya, setelah acara tahlilan itu selesai, Yanto dan Mang Ujang duduk santai sambil berbincang-bincang di teras rumah. Dan ternyata si Mang Ujang ini mempunyai hobi yang sama dengan Yanto dan Yono, yaitu memancing. Karena mereka mempunyai hobi yang sama, maka obrolan mereka tidak jauh dari dunia pemancingan. Mang Ujang bertanya kepada Yanto, "Yanto, kalau di sini ada nggak event-event lomba gitu?" "Wah, di sini mah banyak, Mang. Macem-macem di sini mah, Mang. Mulai dari hadiah yang biasa, malah sampai ada yang empang yang menyediakan hadiah rumah sederhana, Mang. Dari motor, mobil sampai rumah sederhana, Mang," sahut Yanto. Mamanya nggak percaya. Mamanya bilang, "Ah, mana ada empang menyediakan hadiah yang sampai segitunya, Yanto. Beneran, Mang. Kan tiketnya juga nggak sembarangan, Mang. Pasti mahal juga tiketnya," jawab Yanto lagi. Terus mamanya bertanya, "Terus kamu nggak pernah ikut event-event lomba gitu?" "Wah, sering, Mang. Cuman kita nggak pernah dapet, Mang. Boncos terus," jawab Yanto sambil garuk-garuk kepala karena malu dengan mamannya. "Ah, gimana sih kamu? Masa gitu aja nggak bisa? Kayak orang baru belajar mancing aja," ledek pamannya. Terus mamanya bilang, Yanto, kalau orang ikut perlombaan itu nggak sembarangan. Nggak ada orang yang ikut perlombaan memancing tersebut kosongan. Orang yang ikut perlombaan mancing itu biasanya pakai isian." Yanto makin bingung. "Ah, maksudnya isian gimana, Mang?" "Macem-macem. Isiannya itu ada yang jorannya dibawa ke dukun, kailnya dari beli ke dukun, umpannya dibawa ke dukun. Kadang ada yang rapalan-rapalan segala macam, yang ngelakuin ritual segala macam. Punya banyak. Gak ada orang yang ikut lomba mancing, apalagi yang hadiahnya segede gitu, itu kosongan," tegas pamannya. "Oh, gitu, Mang." Terus mamanya bertanya pada Yanto, "Yanto, kamu pernah dengar gak yang namanya mustika berang-berang?" Pernah sih, Mang. Cuman Yanto gak pernah lihat yang namanya mustika berang-berang kayak gimana." Nah, saat mamangnya ngobrol dengan Yanto itu, tiba-tiba Yono keluar membawakan kopi buat mamangnya. Dan Yono langsung nimbrung dengan obrolan antara Yanto dan mamangnya itu. "Aku pernah denger, Mang, masalah mustika berang-berang," celetuk Yono. "Tapi yang pernah saya denger, Mang, kebanyakan orang gak pernah berhasil untuk dapetin mustika berang-berang, Mang. Jadi orang-orang sini nganggapnya juga itu sebuah mitos, Mang." Nah, mamangnya ini cuma senyum-senyum aja dengerin ceritanya si Yono ini. "Semua itu ada caranya, Yono. Gak gampang. Dan gak semua berang-berang itu ada mustikanya. Jadi biasanya yang megang mustika berang-berang itu ya cuman rajanya, Yono." "Oh, gitu, Mang." Yanto dan Yono hanya bisa termangu mendengar cerita pamannya itu. "Kalau kalian mau, besok kalian ikut Mamang pulang ke Garut. Dekat daerah Mamang ada tempat
yang biasa dikunjungi sama koloni-koloni berang-berang ini. Dan Mamang tahu gimana caranya dapetin mustika berang-berang itu. Ajakan pamannya kepada Yanto dan Yono. Nah, mendengar itu Yanto dan Yono sedikit tergoda untuk berburu mustika berang-berang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut mamangnya pulang ke Garut dan berburu mustika berang-berang. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, sampailah Yanto dan Yono di rumah mamangnya. Setelah beristirahat dan menginap semalam, keesokan harinya mereka bertiga pergi ke lokasi di mana koloni berang-berang itu sering berkumpul. Tempatnya tidak terlalu jauh dari lokasi rumah mamangnya itu. Tapi bedanya lumayan terjal karena itu di daerah perbukitan dan hutan-hutan. Di tengah-tengah perbukitan itu ada sebuah danau yang cukup luas. Akhirnya mereka turun ke bawah untuk menuju ke lokasi danau tersebut. Sesampainya di bawah ternyata pinggirannya danau itu berlumpur. Lalu si Mang Ujang ini mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Yanto penasaran. Apaan itu, Mang? Ini alat yang buat mengambil mustika berang-berang, jawab pamannya sambil mengeluarkan potongan-potongan bambu kecil mungkin sekitar 20 cm dari dalam tasnya. Dan itu jumlahnya lumayan cukup banyak. Jadi nanti biasanya kan berang-berang ini turun ke danau ini buat mencari makan, buat mandi, buat buang kotoran. Biasanya Raja Berang-Berang itu setelah buang kotoran akan ngorek-ngorek lagi kotorannya untuk ngambil mustikanya lagi. Nanti kita tanam bambu-bambu ini di tempat-tempat yang berlumpur ini. Lah, terus bambu ini buat apa, Mang? Tanya si Yono. Nanti bambu ini setelah ditanam di lumpur, ketika Raja Berang-Berang itu buang kotoran, dia akan masuk ke dalam bambu ini. Nah, dan Raja Berang-Berang gak mungkin bisa ngorek-ngorek kotorannya yang ada di dalam bambu. Nah, nanti kita ambil si mustikanya itu. Lanjut cerita mamangnya. Nah, ayo bantuin mamang nancepin bambu-bambu, perintah si Mang Ujang. Nah, singkat cerita, setelah semua bambu-bambu tertanam di sekitaran danau itu, akhirnya mereka pun pulang. Nah, singkatnya pada malam hari, Yanto dan Yono duduk santai di teras rumahnya Mang Ujang. Nah, tiba-tiba Mang Ujang keluar dan bertanya kepada Yanto dan Yono. Nah, kira-kira siapa nih yang mau melakukan ritual? Tanya Mang Ujang. Mereka berdua sangat kaget mendengar kata ritual, karena selama ini mamanya gak pernah cerita harus melakukan ritual. Lah, Mang, emang harus ada ritual, Mang? Tanya si Yono. Ada, Yon. Ini biar kita beri kelancaran, biar dapetin mustika berang-berang. Oh gitu, Mang. Terus kira-kira siapa yang mau ngelakuin ritual? Dengan semangat, Yanto langsung menjawab. Udah, Mang, saya aja, Mang. Terus ritualnya apa? Gampang. Nah, jawab Mang Ujang sambil ngeluarin secari kertas yang ternyata isinya adalah rapalan-rapalan yang harus dibaca oleh si Yanto. Dan akhirnya malam itu Yanto melakukan ritual di kamarnya ditemani oleh si Yono. Dan mereka melakukan ritual sampai hampir menjelang subuh. Dan pagi harinya mereka dibangunkan oleh Mang Ujang. Bangun, bangun, bangun. Yanto, Yono, bangun. Karena habis melakukan ritual,
Yanto dan Yono ini masih mengantuk, masih males-malesan bangun. Ayo bangun. Coba tolong cek bambu-bambu yang sudah kita tanam kemarin di danau, perintah si Mang Ujang. Mendengar itu, mereka berdua langsung terperanjat bangun. Dan dengan semangat mereka bersiap-siap dan langsung menuju ke danau. Nah, ketika sampai di danau, dengan semangatnya mereka langsung mencari-cari musika berang-berang di dalam bambu. Tapi hasilnya itu nihil. Jadi setiap bambu yang mereka periksa nggak ada apa-apanya, semuanya kosong. Singkatnya, dengan penuh rasa kecewa akhirnya mereka pulang lagi ke rumahnya Mang Ujang. Gimana? Ada nggak? Tanya Mang Ujang ketika melihat kedatangan mereka berdua. Nggak ada, Mang, jawab Yanto. Ya udah, yang sabar. Coba lihat lagi besok ya. Akhirnya, singkat cerita, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 tidak ada hasil apa-apa. Sampai-sampai Yanto ini udah mulai jenuh dan bosan karena sudah 6 hari ini mereka tidak memiliki hasil yang mereka harapkan. Yon, kita pulang aja ke Bogor yuk. Males, udah berapa hari gak dapet, gak ada. Mitos kali ini mah, musika berang-berang, kata Yanto kepada Yono. Sabar bang, kita coba sehari lagi. Besok di hari ke-7 kita datang lagi. Kalau emang gak ada, baru kita pulang ke Bogor. Ya, sehari lagi bang. Akhirnya Yanto pun menyetujui apa yang dikatakan oleh si Yono. Nah, singkatnya, di hari ke-7 mereka kembali lagi ke danau tersebut. Yanto udah males sebenarnya, sambil ngorek-ngorek bambu-bambu yang mereka tanam. Yanto ini selalu mendumel karena tidak pernah ada hasilnya. Nah, tiba-tiba Yono ini berteriak, Bang, sini bang. Si Yanto cuek aja. Apaan Yon? Sini, lihat nih. Mendengar itu, si Yanto ini langsung bergegas ke tempatnya Yono. Coba bang, lihat nih bang, kata Yono sambil menyerahkan bambu kepada si Yanto. Coba lihat dalamnya bang. Itu bukan bang yang namanya musika berang-berang. Setelah dilihat-lihat, iya kali Yon, ini Yon. Kan gue juga gak tahu Yon bentukannya. Jadi di dalam bambu itu ada satu benda asing yang belum pernah mereka lihat. Iya, ayo kita pulang yuk. Kita lihat, tanya Mang Ujang. Akhirnya mereka bergegas pulang ke rumah Mang Ujang. Nah, sesampainya di rumah Mang Ujang, Mang Ujang. Mang Ujang yang lagi di belakang kaget. Mang Ujang kaget mendengar teriakan si Yanto. Kenapa Yanto? Ini Mang, coba lihat nih. Ini bukan Mang. Ternyata pas sudah dilihat sama Mang Ujang, ternyata itu benar. Alhamdulillah, kita berhasil Yanto, kata Mang Ujang. Akhirnya si Mang Ujang langsung mencuci dan meletakkannya di kain putih. Dan mustika berang-berang itu pun dikasihkan ke Yanto. Nih Yanto, pegang mustika berang-berang ini ya, kamu jaga, pesan si Mang Ujang kepada Yanto. Nah Sobat Ramis, singkat cerita, setelah mereka berhasil mendapatkan mustika berang-berang itu, Yanto dan Yono pun pulang kembali ke Bogor. Dan tanpa menyia-nyiakan waktu, keesokan harinya mereka langsung mencoba kesaktian dari musika berang-berang ini. Mereka langsung mengikuti event perlombaan yang diadakan di suatu empang. Nah, memang tiketnya tidak terlalu besar karena mereka pikir ini hanya untuk percobaan saja. Dan tanpa diduga dan disangka, ternyata
mereka berhasil menjuarai perlombaan mancing itu. Mereka mendapatkan hadiah utama dari event perlombaan tersebut. Seumur-umur mereka mengikuti perlombaan, baru kali ini berhasil. Mereka sangat senang sekali. Ternyata hasil jerih payah mereka berburu musika berang-berang ada hasilnya. Nah, mulai dari situlah mereka sering mengikuti event-event lomba memancing. Yang awalnya tiketnya hanya ratusan ribu, lama-kelamaan mereka sering mengikuti perlombaan yang tiketnya bisa sampai jutaan. Yang memang hadiahnya juga cukup lumayan besar. Kadang mereka mendapatkan motor, mobil, dan sampai mendapatkan rumah sederhana. Karena seringnya mereka mengikuti perlombaan dan sering menang, maka popularitas mereka pun meningkat di kalangan pemancing di daerah tersebut. Seringnya mereka menang membuat ada salah satu pemilik empang yang mulai gerah. Dan mereka mulai mendekati si Yanto dan Yono. Ternyata si pemilik empang ini ingin membuat kesepakatan dengan Yanto dan Yono. Jadi isi kesepakatannya itu akan memberikan fee 1 juta setiap mereka ikut memancing. Tapi mereka harus mengembalikan hadiah utama yang mereka dapat. Nilai 1 juta pada saat itu cukup besar. Dan event mancing yang diadakan di empang tersebut pun lumayan sering. Jadi Yanto dan Yono ini berpikir, kalau mereka terima ini lumayan buat penghasilan tetap mereka. Toh selama ini mereka juga sudah sering mendapatkan hadiah dari perlombaan-perlombaan mancing. Akhirnya Yanto dan Yono pun menyetujui kesepakatan tersebut. Nah, Sobat Ramis, pada suatu hari ketika mereka sedang mengikuti perlombaan memancing, tiba-tiba Yanto mengalami kejang-kejang dan sesak nafas. Nah, dan kejadiannya tersebut terjadi ketika sedang perlombaan itu berlangsung. Semua kaget melihat Yanto yang tiba-tiba kejang dan sesak nafas. Apalagi Yono langsung berlari menuju ke arah Yanto. Dan Yono berteriak-teriak minta bantuan untuk mengantarkan kakaknya itu ke rumah sakit. Nah, ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, Yanto pun meninggal dunia. Yono sangat histeris melihat kakaknya itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan singkatnya akhirnya jenazah pun dibawa pulang. Dan seperti biasa dilakukan ritual memandikan jenazah. Dan Yono pun ikut melakukan memandikan jenazah kakaknya tersebut. Nah, disinilah keganjilan, keanehan, sebuah misteri yang dilihat oleh Yono. Jadi, ketika jenazahnya Yanto ini dimandikan dan ketika diangkat dan mulai dibalikan badannya, di punggungnya itu di belakang, jadi ada sesuatu tumbuh seperti ekornya berang-berang. Semua kaget melihat itu. Astagfirullahalazim, teriak orang yang memandikan jenazah tersebut. Nah, Pak Ustadz berusaha menenangkan orang-orang yang ikut memandikan jenazah itu, karena jangan sampai membuat panik orang-orang. Lalu kejanggalan yang kedua, tiba-tiba jenazahnya Yanto ini mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Saking amisnya, orang-orang yang sedang memandikan jenazah pada tutup hidung karena saking amisnya. Begitupun dengan Yono, saking tidak kuatnya ia pun menutup hidung. Hanya bisa menangis saja melihat kondisi jenazah kakaknya itu. Di situ Yono hanya bisa pasrah dengan kondisi kakaknya. Apakah ini akibat mereka
menggunakan mustika berang-berang. Di situ Yono hanya diam dan menangis karena hanya dia yang tahu apa yang sudah mereka lakukan. Yono sangat sedih, Yono sangat menyesal karena hanya untuk menyalurkan hobinya, hanya untuk kesenangan mereka. Mereka sampai lupa, mereka sampai khilaf, sampai menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan gaib, barang-barang mistis. Melihat kejadian yang menimpa jenazah kakaknya itu, disitulah Yono sudah mulai tobat. Dia tidak pernah lagi ikut memancing. Yono menyadari sepenuhnya kesalahan mereka, dan dia tidak mau lagi mengulangi kesalahan tersebut. Nah, Sobat Ramis, itulah kisah yang dialami oleh Yanto dan Yono. Semoga kisahnya Yanto dan Yono ini bisa memberikan pelajaran kepada kita. Jangan pernah bermain-main dengan barang-barang, dengan rapalan-rapalan yang mengundang jin. Pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, Sobat Ramis, sampai jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.